Pemuda itu ngeri saat menyadari pamannya setiap malam diam-diam membawa beberapa pria asing. Menyelinap masuk ke kamar gurunya yang koma didorong oleh rasa penasaran. Pemuda itu sangat ingin tahu apa yang dilakukan paman dan orang-orang itu di dalam. Jadi, dia dengan hati-hati mendekati pintu kamar gurunya. Tanpa diduga, dia mendengar serangkaian teriakan dari dalam. Begitu mendengarnya, pemuda itu langsung panik. Dia ingin sekali mendobrak pintu saat itu juga tepat pada saat itu. Pamannya membuka pintu. Tapi ketika pemuda itu melihat, dia melihat banyak air di tangan pamannya yang menetes ke lantai. Ternyata setahun yang lalu, wanita itu adalah guru les yang disewa oleh pemuda itu. Dan saat pertama kali pemuda itu melihat wanita itu, hatinya berdebar kencang tak karuan. Saat itu, nilai pemuda itu tidak begitu bagus agar nilainya bisa meningkat. Wanita itu membuat janji dengannya asalkan pemuda itu bisa meningkatkan nilainya sebelum lulus. Dia bersedia memberinya hadiah istimewa. Pemuda itu sudah jatuh cinta pada pandangan pertama dengan gurunya. Mendengar ini, dia langsung dipenuhi motivasi belajar yang tak terbatas. Benar saja. Demi mendapatkan kejutan dari gurunya, pemuda itu belajar mati-matian dan segera meraih nilai yang sangat bagus. Tapi siapa sangka, tepat saat dia akan bertemu dengan gurunya malah mengalami kecelakaan mobil di jalan. Sejak gurunya kecelakaan, pemuda itu tidak pernah melihatnya lagi dalam sekejap. 5 tahun telah berlalu. Pemuda itu selalu mengira gurunya sudah meninggal, tapi hari ini, dia ikut orang tuanya berkunjung ke rumah pamannya. Dan melihat seorang pria asing memberikan uang kepada pamannya. Dia juga mendengar pamannya menyuruh pria itu untuk datang lagi. Lain kali mendengar itu, pemuda itu benar-benar bingung. Jadi, karena sangat penasaran, dia pergi ke kamar tempat paman dan pria asing itu tadi berada. Tak disangka, dia melihat gurunya yang telah menghilang selama 5 tahun. Guru Xiao Wei. Xiao Hang, apa yang kamu lakukan? Melihat itu, orang tua pemuda itu bangkit dan bergegas mendekat setelah melihatnya. Ayahnya bertanya kepada paman siapa wanita di dalam. Rasanya seperti pernah melihatnya di suatu tempat. Mendengar itu, paman berkata karena sudah terlanjur melihat, maka tidak akan ditutup-tutupi lagi. Baru saja akan membawa mereka masuk. Dia dipanggil oleh bibi. Sayang. Di dalam belum dibersihkan. Tidak apa-apa, kita semua keluarga. Begitu paman selesai berbicara, beberapa orang itu pun mendatangi sang guru wanita. Tapi ketika pemuda itu melihat lebih dekat, bukankah ini gurunya yang sangat dirindukannya yang telah menghilang selama 5 tahun? Pemuda itu buru-buru bertanya pada paman bagaimana gurunya bisa ada di rumahnya. Dan juga bertanya bukankah dia sudah meninggal? Tapi setelah mendengar itu, paman berkata bahwa dia tidak meninggal saat itu. Wanita ini adalah anak dari salah satu kerabatnya. Hanya saja 5 tahun yang lalu dia mengalami kecelakaan mobil dan menjadi koma. Kerabatnya tidak bisa merawatnya. Jadi meminta mereka untuk membantu merawatnya. Setelah mendengar penjelasan paman, pemuda itu tidak berpikir macam-macam lagi. Siapa sangka saat ini ibu pemuda itu angkat bicara, mengatakan bahwa gadis ini kelihatannya cukup sehat. Sepertinya mereka merawatnya dengan baik. Siapa tahu, paman hanya tersenyum mendengarnya. Lalu mengulurkan tangan untuk menarik sedikit pakaian wanita itu dan berkata bahwa untuk kegiatan sehari-harinya, seperti mandi dan lainnya, dia lakukan sendiri. Siapa tahu, sebelum dia selesai bicara, bibi memotong perkataannya, mengatakan bahwa paman hanya bertugas membantu menuangkan air dan hal semacamnya, sedangkan memandikan wanita itu adalah tugasnya. Melihat bibi berkata demikian, keluarga pemuda itu pun tidak berpikir macam-macam lagi. Tapi tepat saat pemuda itu hendak pergi, dia tiba-tiba melihat tangan gurunya bergerak sedikit. Pemuda itu segera memberitahu pamannya, tetapi paman berkata bahwa pemuda itu salah lihat. Dan langsung mengusir pemuda itu dari kamar. Siapa sangka, begitu mereka pergi, wanita itu ternyata sadar. Namun, saat malam tiba, semakin dipikirkan, pemuda itu merasa ada yang tidak beres. Karena penasaran, dia berencana untuk memeriksanya. Siapa sangka dia malah melihat beberapa orang asing masuk ke rumah pamannya. Perempuan ini seperti orang mati, sama sekali tidak bergerak. Aku benar-benar tidak mau datang. Meskipun gadis kecil ini dalam kondisi koma, tapi dia memang cantik. Ayo, ayo, ayo. Sayangku, hebat sekali. Apa yang sebenarnya paman dan yang lainnya lakukan di dalam? Guru Xiao Wei masih di dalam. Tidak bisa. Aku harus masuk melihat itu. Pemuda itu ingin membuka pintu dan menyerbu masuk. Namun dihentikan oleh paman yang membuka pintu. Pemuda itu buru-buru menanyai pamannya. Malam-malam begini membawa begitu banyak pria ke kamar guru. Apakah kalian melakukan sesuatu yang tidak baik? Tapi paman dengan tidak sabar berkata bahwa apa yang dilakukannya bukan urusannya. Kalau dia berani ikut campur lagi, dia akan menyuruh orang tua pemuda itu untuk membawanya pulang. Tidak, paman. Paman, paman. Xiao Hang, apa yang kamu lakukan? Bibi, aku baru saja melihat paman membawa sekelompok orang ke kamar guru Xiao Wei. Coba bibi pikir, malam-malam begini, sekelompok pria dewasa bersama seorang wanita di satu kamar. Aduh, kukira kamu mau bilang apa? Jangan berpikir yang tidak-tidak, pamanmu dan yang lainnya bukan orang seperti itu. Mereka itu adalah dokter yang diundang pamanmu untuk memeriksa Gu Weiwei. Siapa sangka,
Begitu Bibi selesai bicara, pintu kamar guru pun terbuka. Paman keluar bersama beberapa pria itu. Melihat pemandangan ini, pemuda itu benar-benar mengira orang-orang ini adalah dokter. Jadi dia tidak berpikir panjang dan kembali ke kamarnya untuk tidur. Siapa sangka. Begitu pemuda itu masuk ke kamar, Paman dan Bibi di lantai bawah mulai mengobrol. Apa anak itu menemukan sesuatu? Kenapa kamu menanyakan ini? Pokoknya aku sudah berhasil mengelabuinya. Seharusnya dia tidak menemukan apa-apa. Sebaiknya tidak ketahuan. Jangan sampai anak itu menemukan rahasia kita. Sepertinya Paman dan Bibi benar-benar menyembunyikan rahasia dariku. Mungkin saja Guru Xiao Wei telah mereka. Tidak bisa. Aku harus mencari cara untuk mengetahui kebenarannya. Setelah berpikir panjang, pemuda itu tetap merasa ada yang tidak beres keesokan harinya. Dia membeli kamera pengintai mini dari rekan kerjanya. Namun, setelah pamannya pergi, dia diam-diam memasukkan sesuatu ke dalam minuman bibinya. Benar saja. Tidak lama setelah meminumnya, Bibi merasa pusing dan tertidur lelap. Setelah Bibi tertidur pulas, pemuda itu pergi ke kamar gurunya yang koma. Guru Xiao Wei, sudah bertahun-tahun, tak kusangka kita bertemu lagi dengan cara seperti ini. Tak disangka. Saat itu terdengar suara paman dari luar. Mendengar itu, pemuda itu bergegas meletakkan kamera pengintai yang dibelinya di dalam kamar paman. Karena tidak ada yang membukakan pintu. Mengambil kunci yang disimpannya dan membuka pintu untuk masuk. Hei, kamu wanita sialan. Aku memanggilmu berkali-kali kamu tidak menjawab. Cepat bangun. Sayang,